Judulnya untuk kali ini aku mau bahas tentang apa aja sih serba-serbi jadi admin. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi interview ataupun lagi cari pekerjaan yang berhubungan dengan admin, atau sekarang kalian baru-baru jadi admin. Jadi aku mau kasih gambaran dan skill-skill apa sih yang harus kalian punya supaya kalian bisa jadi admin yang handal dan disukai oleh partner dan juga atasan kalian. Oke? Jadi ini beberapa skill yang emang kalian harus punya kalau kalian mau jadi admin. Tapi mungkin ini di beberapa perusahaan bisa beda-beda ya, karena kalau kalian mau interview ataupun mau masuk di suatu company atau suatu perusahaan, kalian harus tahu dulu kayak misalnya nih company sudah punya berapa karyawan. Jadi misalnya apakah sudah punya banyak karyawan ataupun masih sedikit. Karena biasanya kalau karyawannya masih sedikit, mungkin masih merintis, itu biasanya banyak beberapa posisi itu yang dia masih nyambi-nyambi, kayak admin masih mengerjakan yang lain kayak gitu, membantu divisi yang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya itu perusahaan sudah besar, biasanya mereka sudah detail ya, sudah spesifik tentang job desk-nya. Nah oke, tapi ini buat gambaran aja buat kalian kalau suatu saat nanti mungkin kalian diminta ngerjain ini dan itu, kalian sudah harus siap. Karena as I know that admin gonna be semua orang itu pasti nyarinya admin. Kenapa? Karena admin itu harus tangguh, harus serba bisa, segala apapun itu pasti minta tolongnya ke admin. That's why you have to be tough, okay? You have to be strong. Nah, poinnya, jadi apa aja sih yang harus kalian bisa? Yang pertama itu sebenarnya basicnya, kalian harus bisa melakukan semua hal yang berurusan dengan administrasi. Jadi kayak surat menyurat, habis itu membuat report. Jadi biasanya admin itu dituntut ada daily report ataupun weekly report, monthly report seperti itu, annual report. Jadi kalian tuh harus rajin dan teliti dalam membuat laporan. Jadi basic banget itu kalian harus bisa Microsoft Office, Excel, Word gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian pesimis ya, kayak nggak confident gitu, aku Excelnya masih kurang, nggak apa-apa, kalian semakin kalian latih saat kerja itu kalian semakin bisa. Jadi misalnya pas waktu kalian kerja pasti kalian pertama-tama mungkin masih manual ya, kayak ini sama plus ini, habis itu caranya ngesam, caranya apa itu biasanya kalian masih manual. Tapi selama-lama kalau kalian punya waktu luang itu usahakan kalian belajar, kalian cari tahu gimana, apa sih namanya jalan pintasnya, kayak rumus-rumusnya supaya lebih cepat. Nanti lama-lama kalian terbiasa, kalian sering pakai rumus itu, aku yakin kalian bisa jadi expert ya lama-lama. Habis itu usahakan kalian belajar kayak menulis ejaan dengan ejaan yang benar, kayak kalian harus cek ini bahasa baku atau enggak. Habis itu biasakan tidak menyingkat-nyingkat kayak gitu ya. Jadi pelajarilah hal-hal dalam surat menyurat kayak gitu. Carilah, gunakanlah bahasa-bahasa baku yang ada di KBBI kayak gitu. Nah, habis itu poin selanjutnya itu kalian harus bisa jadi menyambi sebagai procurement, purchasing, ataupun general affair, GA ya. Jadi biasanya kalau di perusahaan gede biasanya memang sudah terbagi ya, kayak misalnya ini ada orang khusus yang procurement, ada orang khusus purchasing, ada orang khusus kayak general affair. Tapi ada beberapa juga yang mungkin company yang masih kantor kecil yang masih baru merintis, PT-PT kayak gitu, yang emang basically dia admin itu merangkap segala hal. Jadi kalian harus bisa kayak procurement itu pengadaan barang. Jadi misalnya bos kalian minta cariin dong, kita mau beli meja meeting baru, ataupun cariin barang ABCD. Bahkan kadang mungkin yang barang pribadinya bos yang nggak berhubungan dengan, not related about work, you still have to find it, you still have to try to looking for it. So jadi kalian harus emang serba bisa serba tahu. Jadi kalian tuh harus aktif di sosmed. Jadi semua itu sebenarnya kita mau cari apapun itu kita bisa lewat sosmed ya. Misalnya kalian mau cek barang itu kan sekarang sudah kayak Informa, itu dia punya aplikasi khusus dia sendiri. Jadi misalnya kalian nggak usah capek-capek come to the spot ya, datang ke tempatnya. Jadi kalian bisa cek mau lihat barang ini, nanti kalian tinggal bikin kayak list, bos ini pilih suka yang mana, mau beli yang mana kayak gitu. Bisa lewat dari Google Review, dari Facebook, dari TikTok, dari Twitter, kalian you can find anything ya sekarang itu di online. Oke. Tapi make sure kalian harus pintar dalam memilah, karena aku biasanya orang yang sangat teliti ya, very careful, but aku nggak tahu kenapa kemarin aku benar-benar clumsy and not I don't really look into detail deh. Akhirnya aku ketipu, aku disuruh beli karangan bunga, but aku baca dari komen Google Review. I thought the one account who comment on that comment section is the owner of the apa namanya dari that store. Tapi itu ternyata orang yang aku ngaku sebagai seller di situ, dia kasih nomor WhatsApp dan aku beli barang dari situ, ternyata itu ditipu. So that's why kalian harus benar-benar
make sure kalau itu genuine ya, itu trusted. Kalau lebih baik lagi, lakukan segala pembelian lewat marketplace ya, kayak Shopee, Tokopedia, or itulah too big marketplace. Oke. Habis itu kalian juga harus ya pokoknya harus teliti lah dalam memilih barang. Kalian biasanya kalian disuruh kayak gitu, suruh cariin tempat, disuruh banyak hal yang pasti kalian akan disuruh nyariin barang kayak gitu ya, biasanya kalau admin juga. Nah setelah itu kalian juga biasanya menyambi sebagai customer service kalau emang di kantor kalian belum ada customer service-nya. Jadi misalnya ada perusahaan kalian punya customer, you gonna be the one who handle customer complaint and kayak advice or anything like that. So kalian itu biasanya akan menerima komplain ataupun saran dari customer kalian. Jadi kalian tuh harus make sure kalian menggunakan bahasa yang baik ke klien kalian ataupun customer kalian. Gunakan bahasa yang sopan. Jadi sekarang ini kita harus pintar karena kita hidup dalam dunia, banyak berkomunikasi dalam dunia maya. Jadi nggak cuma secara verbal, tapi juga secara ketikan kalian itu bisa orang kalau ngelihat ekspresi kita, mungkin kalau ngomong mereka bisa tahu ya kalau kita tuh lagi happy, kita tuh lagi respect ke mereka. Tapi kalau kita dalam ketikan, orang itu kan menerka-nerka ekspresi kita tuh kayak apa waktu memberikan balasan chat kayak gitu. Jadi kalian make sure gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang baku, jangan menyingkat-nyingkat, jangan kayak PPPP gitu. Setiap kalian berkenalan dengan orang yang baru, chat dengan nomor baru, tapi wajib kalian mengenalkan diri kalian siapa, dan itu kalian dari mana. Jadi ucapkan salam, selamat pagi, assalamualaikum, bla bla bla, nama saya siapa, nama saya Anita, saya dari mana bermaksud bla bla bla. Jadi seperti itu, jangan langsung halo, halo boleh share surat penawarnya, halo boleh boleh share LOI-nya, letter of intent-nya, karena saya dengar Anda berminat pada produk kita. Kalian kenalkan diri kalian itu siapa dulu gitu, oke? Nah itu karena kalian brand ambassador of your company, jadi kalian harus membawa nama baik company kalian. Nah habis itu skill apa lagi? Biasanya kalian juga bisa sebagai sekretaris, jadi kayak bantu-bantu bos, mengingatkan jadwal bos, kemudian merancang acara, misalnya bos mau ada acara ini bla bla bla, kalian yang nyariin ya, sama kayak tadi lah, nyariin venue, nyariin perlengkapan, souvenir, dekorasi. Biasanya kalian disuruh bantu-bantu kayak gitu. Dan biasanya kalau jadi admin tuh kalian harus siaga 24 hours, karena sewaktu-waktu kalian bisa ditanya-tanya, misalnya dimintain tolong ini itu. Jadi you have to, kalau kalian emang keberatan, you have to talk about it ya, you have to speak up dengan politely dengan atasan kalian. Jadi mereka tahu kalau ada batasan-batasan yang emang di luar jam kerja dan kalian ingin dihormati itu. Oke. Jadi itu sih beberapa skill yang emang harus kalian punya sebagai admin, karena admin itu biasanya emang harus menyambi-nyambi kayak gitu. Just enjoy it. Jadi kalian biasanya kalau sebagai admin itu kalian tuh jadi banyak tahu, banyak belajar, karena kalian itu belajar banyak dari banyak divisi, karena banyak divisi akan bekerja sama dengan kamu dan kamu akan belajar banyak hal. Jadi nggak apa-apa, anggap itu sebagai experience, tapi you have to upgrade yourself also. Jangan cuma stuck. Jadi gunakan ini sebagai chance untuk belajar, oke? And hope you enjoy and hope you get the best career that suit yourself, yang kalian senangi. Aku harap kalian diterima di pekerjaan yang kalian minati saat ini. And thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.